Apakah terpilihnya itu karena itu tadi, karena efek full akses, atau apa yang sebetulnya jenengan kerjakan, Mas? Atau jangan-jangan karena full akses ini aku khawatir aku. Pasti ada yang menunggangi mereka. Pasti ada yang menanggapi. Pasti untuk menyerang saya selaku kades yang kemudian disebut dengan full akses tadi. Di mana ada kades di situ? Tidak ada. Hanya orang yang nyinyir-nyinyir saja. Kalau Mas Kades mengkritik Wabu biasa, kritik untuk Gus Fawait. Terutama soal hubungan mereka berdua. Iya, apapun itulah kritik, nggak boleh nggak kritik. Oh iya. Ini ada satu kritik. Halo, selamat datang di Geger Geden by Distrik. Kali ini kita suasana berbeda. Kalau biasanya di tengah kota, di kafe, ini kita lagi di tengah hutan ya. Tengah hutan pinus. Tengah hutan pinus. Nggak terlalu jauh sebenarnya dari Jember, dari kota Jember ya. Ya, tempat enak, Pak. Enak. Buat kopi dan merokok. Betul. Dan ini kita akan ngobrol dengan sosok yang penuh perbincangan. Kontroversi. Dan banyak kritikan juga. Betul. Siapa itu, Mas Andi? Mas Kadis Sidomulyo. Mas Kadis. Oh, Kadis. Tapi kalau gayanya sudah kayak Kadis, nah ini kan bahaya karya satu ini. Oke, selamat pagi, ini pagi kondisi teman-teman. Jadi kita take pagi hari. Selamat datang di distrik.co, Mas Kamil. Siap, terima kasih Mas Andi dan Mas Don. Sorry nih ganggu weekendnya. Ini jadi tag-nya kita di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu. Tapi kan biasanya Nah ini nggak ada tanggal merah. oh nggak ada tanggal merah. Pada hitam semua. Oke. Jadi warga distrik, kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Kades, sebutan untuk beliau. Di beliau ini bukan hanya terkenal karena program di desanya dan banyak inovasi, tapi juga karena kontroversi. Kontroversinya nggak main-main. Ada yang lawan Wabu, Betul. ada yang katanya full akses. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama beliau. Kita akan tanya dan beliau akan menjawab. Penilaian ada di netizen ya. Betul. Netizen. Kita hanya menjembatani apa yang terjadi selama ini. Dan kita ingin tahu juga siapa sih di balik sosok Betul. Kadin ini kok seberani itu misal Betul. berdebatan head to head langsung dengan wakil Bupati Jember. Langsung aja John. Yang pertama Mas Kades. Jadi gini, Siap. banyak masyarakat atau publik menilai jenengan punya kedekatan khusus dengan Bupati saat ini, Muhammad Fawait atau Gus Fawait. Sebetulnya seperti apa itu kisahnya? Apakah sedekat yang orang bayangkan dan historisnya seperti apa? Ya. Jadi saya dengan beliau Gus Fawait itu sejak 2014-15, berarti sekarang sudah 10 tahun, jauh sebelum beliau jadi bupati. Ketika beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, beliau itu seperti orang tua saya sendiri. Jadi mentor saya yang mengajari saya tentang politik, tentang advokasi masyarakat, tentang kegiatan sosial dan juga ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan jadinya saya sebagai kepala desa itu adalah bukti bahwa beliau berhasil mengkader saya di bidang politik. Padahal saya ini backgroundnya adalah background seorang perawat, seorang aktivis kesehatan yang kemudian melompat kepada jalur politik. Oke. Jadi secara emosional memang sudah dari dulu dekat dengan beliau. Nah, dengan kedekatan itu Mas Kamil, apakah membuat Mas Kamil dalam konteks politik hari ini memiliki akses yang langsung, atau kalau bahasa anak-anak sekarang full akses? Full akses. Ya? Ya, secara emosional kita sangat dekat memang. Jadi wajar lah ya ketika ibaratnya itu ada seorang bapak punya anak, ya kan? Kedekatan seorang ayah dengan anak, kakak dengan adik itu menjadi hal yang wajar. Kemudian kita kemarin pasca pilkada tahun 2024 memang kami di Abdesi Kabupaten Jember, terutama saya sebagai ketua Abdesi, memang getol memperjuangkan perubahan di Jember di tangan Gus Fawait. Tapi kembali lagi Mas, jadi kalimat full akses itu kan dianggap jenengan ada di desa begitu. Ya. Tapi konon banyak terlibat dalam urusan kabupaten. Ini penjelasannya gimana? Publik kan perlu tahu. Sebetulnya full akses dalam
arti sebenarnya seperti apa? Apa jenengan betul-betul bisa masuk ke intinya inti di Apalagi kan posisinya jenengan juga sebagai kades bagaimana? Kepala desa. Ah. Ya yang dipersepsikan publik itu sebetulnya tidak benar. Jadi di Jember itu kan ada birokratnya, sudah ada sekdanya, sudah ada kepala dinasnya. Dan saya sebagai kepala desa tentu memang juga ketua Abdeswi tentu memang sedikit banyak dimintain masukan oleh Gus Bupati terkait dengan perkembangan ataupun aspirasi-aspirasi di pedesaan. Karena mayoritas pendulang suara terbanyak kemarin itu adalah di pedesaan. Dan saya sebagai ketua Abdesi menjadi penyambung lidah atas aspirasi-aspirasi yang ada di bawah. Jadi wajar kemudian ketika Gus Bupati di tengah-tengah kesantaian beliau, kita ngopi bareng, beliau minta masukan, ya kita kasih masukan. Cuman memang ya namanya netizen ya, jadi ngomongnya sudah ngalor ngidul. Jadi seolah-olah kades ngatur kadis kan. Kades rasa kadis gitu. Kades rasa kadis kan begitu. Itu kan persepsi publik yang dilemparkan pada saya. Oke. Terus ini sebenarnya menarik. Belum lama ada seteru, media mengcapture seteru jenengan dengan Wabub. Sebetulnya apa yang terjadi? Kan ini berbahaya kades begitu berseteru dengan wakil bupati. Ya sebetulnya nggak berseteru. Saya pada waktu itu hanya kaget saja. Jadi saya ini kan ibarat desa ini kan ada tuan rumahnya. Ada satu rumah, di situ ada kepala keluarga, moro-moro ada tamu, kepala keluarga nggak tahu. Ya kan kaget saya. Oh, jadi Itu. kunjungan Wabub waktu itu Nggak tahu kita. Nggak tahu. Nggak ada undangan, nggak ada apa, moro-moro ada kunjungan. Ya wajar saya kaget. Loh, siapa ini kan begitu. Jadi reaksi Mas Kamil waktu itu memang murni karena kekagetan saja. Yang kedua saya pertanyakan, sudah ada ini perintah nggak dari bupati, surat tugas nggak dari bupati, pelimpahan beliau hadir ke sini kan begitu. Tapi gini juga Mas, jadi masyarakat kita Indonesia begitu dengan budaya ketimurannya itu seringkali sangat konfrontatif lah terhadap sosok yang dianggap arogan. Jenengan merasa arogan nggak? Ya, saya merasa enggak sih. Cuma dia orang saja melihat saya itu berani sama ini. Enggak lah, enggak berani kita. Saya lebih kepada menjunjung etika birokrasi lah ya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal etika, kita masih ingat ya kalimat yang muncul respon terhadap wakil bupati waktu etika di atas ilmu. Oh iya, karena memang itu ada hadisnya lah ya. Oke. Jadi memang adab itu di atas ilmu. Adab yang harus kita dahulukan baru bicara keilmuan. Okay. Tapi sebenarnya aku pengen menegaskan isu soal kades ngatur kadis itu bermula dari mana dan aslinya seperti apa? Atau jangan-jangan isu itu sudah nyampe juga ke telinga jenengan? Memang ngatur juga Mas kades ini kan? Enggak lah, cuman saya waktu itu ada melihat di medsos, di TikTok sampai viral FYP kemarin itu kadis kadis wedi karo kades. Kadis diatur oleh kades. Enggak bener itu. Enggak bener. Enggak benar ya. Jadi di lapangan tidak ada itu. Enggak ada lah, enggak ada bukti bahwa saya atau enggak ada. Cuman memang orang aja iseng sama saya. Oke. Kalau Mas Kades disebut full akses, ini banyak orang bilang harus ditertibkan ini karena nggak tertib dan lain sebagainya. Dan di luar kewenangannya lah. Bahkan baru-baru ini isu memang Mas Kades kayaknya jarang ke kota. Menghilang dari kacamata publik. Atau jangan-jangan memang lagi disemprit sama bupati? Oh enggak. Enggak. Saya itu kan kapan hari kan ada tugas dari Kementerian Koperasi lewat arahan Bapak Presiden terkait dengan peresmian 8 percontohan koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan desa saya, Desa Sidomulyo, terpilih 8 percontohan dari 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Contoh nasional berarti. Percontohan nasional. Jadi saya konsentrasi ke desa untuk menyiapkan segala persiapan untuk peresmian yang diluncurkan kemarin. Tapi juga harus kejawab juga Mas. Misal itu sangat sulit sepertinya se-Indonesia kepilih 8 dan itu Sidomulyo. Ya.
Dan di Itu Jember satu-satunya. iya di Jember Jawa Timur satu-satunya. hanya ada 4. Betul. Itu pertanyaannya begini, apakah terpilihnya itu karena itu tadi, karena efek full akses, atau apa yang sebetulnya jenengan kerjakan, Mas? Atau jangan-jangan karena full akses ini, aku khawatir aku. Sehingga apa bantuan atau segala macam ada itu privilege. iya, privilege. Gini, saya dulu, kami di Desa Sidomulyo sebetulnya sudah berprestasi sejak dulu. Oke. Sejak saya baru menjabat 2022, 23 sampai 2024, kami sering menjuarai inovasi-inovasi tingkat nasional. Desa digital kami nomor pertama. Nominasi desa wisata kami juga masuk di nasional. Kemudian baru-baru ini kami mewakili Kabupaten Jember terpilih nominasi di 6 besar kategori inovasi pelayanan publik digitalisasi setara dengan kementerian. Jadi kami memang secara prestasi dari dulu sudah berprestasi. Cuman memang waktu itu saya itu sering berkonfrontasi dengan bupati sebelumnya. Sehingga prestasi-prestasi yang kami peroleh itu seakan-akan dibungkam. Waktu itu. Nah hari ini bupatinya kakak sendiri, ayah sendiri. Ya wajarlah kemudian kami secara prestasi diangkat ke permukaan. Jadi kalau ngomong prestasi ya dari dulu. Objektif. Bukan karena full akses. Berarti kalau disebut Mas Kamil, itu tadi ya, dirinci lagi. Apa yang kemudian Sidomulyo disebut layak kemudian mendapat itu? Apa yang jenengan kerjakan terpilih di 2000 berapa, Mas? Kalau desa digitalnya kita juara 1 di Makassar, nomor 1 di Kominfo Republik Indonesia. Terus kemudian di 2025 ini di Kemenpan RB, inovasi pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan. Ini hari ini kita masuk nominasi perebutan juara 1, 2, 3 selevel kementerian. Selevel kementerian. Kalau Koperasi Merah Putihnya usaha Koperasi Merah Putih ini kan ada 6 gerai wajib yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah klinik, kemudian yang kedua apotek, yang ketiga simpan pinjam, yang keempat itu pergudangan, yang kelima logistik, dan yang terakhir adalah sembako. Dan ada beberapa unit usaha lokal seperti halnya cafe and resort yang kita tempati hari ini. Kemudian ketahanan pangan nabati, kita punya jagung 50 hektar. Dan ketahanan pangan hewani, kita punya Raja Domba sekitar 2.500 ekor yang kita punya di Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga kemarin dilakukan penilaian oleh Kementerian Koperasi bahwa Sidomulyo layak untuk menjadi percontohan kelas nasional. Oke. Nah, apa yang membuat Desa Sidomulyo ini begitu cepat, Mas? Kan prosesnya dari perpres itu sampai teraktualisasi jadi koperasi kami ini adalah koperasi pengembangan, koperasi transformatif. Sebelumnya sudah ada gitu ya. Iya. Kalau yang lain kan baru mendirikan. Kalau kami koperasi yang sudah ada ini, Koperasi Tirto Gumitir Sejahtera Bahagia yang dimiliki oleh sahamnya 100% anak yatim Piatu Desa Sidomulyo yang kemudian kita transformasikan menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Karena kan kalau kita sebagai orang awam melihatnya ini kan dana yang tiba sedikit ya. Banyak ini. Kita memang membangun ekosistemnya dari dulu. Jadi membangun pendekatan sistem, SDM-nya kita tata, kemudian tata manajemen juga kita kelola dengan baik. Netizen perlu tahu nih bahwa transformasi Pak sudah ada, tinggal dikembangkan. Bukan karena full akses. Memang realitanya begitu. Nah, biar makin nyantai kan Mas Kamil ngerokok. Ya. Apa Pak sambil ngerokok? Karena kita mulai tadi udah ngerokok. Ya kalau kita baca di jejak digital memang Mas di media begitu, apa yang dengan kerjakan itu sebenarnya tertulis kok. Mulai dari wisata, kemudian mall desa ya pelayanan digital. Terus sebenarnya yang lebih menarik Mas, waktu itu gini ada cerita, aku lagi di Jakarta di bandara Mas. Orang itu lihat video, ternyata videonya Mas Kamil lagi bagi-bagi baju untuk anak yatim. Saya langsung jawab itu desa deket-deket Lebaran. Betul, aku lagi pulang ke kampung, ke Lampung. Itu saya bilang itu kepala desa di Jember. Nah orang ini banyak yang nggak tahu yang jenengan lakukan itu bagi orang di luar sana mulia Mas. Saya nggak tahu konsepnya gimana. Tiba-tiba anak yatim jumlahnya sangat banyak
dibelikan baju setiap lebaran. Ini sebenarnya seperti apa? Ya itu sebetulnya itu adalah janji politik kami, janji politik saya ketika di Pilkades tahun 2021, bahwa pada waktu itu saya berjanji bahwa tanah kas desa, kalau orang desa itu bilang tanah bengkok, Oh, tanah bengkok. itu yang dulu itu dibagi-bagi ke perangkat desa, dibuat apa gitu. Janji politik saya waktu itu kalau saya jadi kepala desa 100% akan kami berikan kepada anak yatim piatu desa Sidomulyo. Nah, alhamdulillah takdir berpihak pada saya terpilih jadi kepala desa. Nah, waktu itu saya lakukan lelang terbuka. Jadi TKD saya lelang terbuka, waktu itu laku 212.500.000 rupiah. Oh. Nah, kemudian kita musdeskan, kita peruntukkan distribusinya itu untuk belanja THR baju lebaran ke mall di Jember, kemudian tabungan pendidikan, dan terakhir adalah kegiatan usaha produktif. Dan sampai detik ini sudah berjalan 4 kali. Oke, berarti rutin setiap tahun itu? Setiap tahun. Jadi setiap H-7 lebaran kami selalu membawa anak yatim piatu desa ini ke mall-mall di Jember, keliling. Mereka bebas beli baju lebaran. Masya Allah. Nah, ini kan sisi lainnya ya, di balik capture debatan dengan kontroversial saya. Tapi karena Mas, begini-begini perlu dijelaskan ke tapi nanti penilaian kembali ke publik ya. Tergantung publik yang menilai. Terus tadi selain baju juga ada tabungan pendidikan, gimana konsepnya? Tabungan pendidikan itu kita berikan setiap ajaran baru. Jadi setiap H-7 lebaran kita bawa mereka untuk belanja baju lebaran. Setiap tahun ajaran baru kita ngasihkan duit ke sekolah-sekolah yang ada anak yatimnya untuk keperluan, misalkan untuk keperluan beli seragam, beli buku, beli sepatu, beli perlengkapan alat yang lain. Jadi duit ini kita serahkan kepada bendahara sekolah. Dan yang terakhir kegiatan usaha produktif seperti halnya kafe ini sebetulnya adalah dana dari hasil sewa tanah kas desa yang kemudian kita manfaatkan untuk kegiatan usaha produktif. Jadi supaya duitnya anak yatim ini tidak menguap begitu saja. Oh ya, ada berapa anak yatim dia tuh? Kita ada binaan 128. Oh, banyak. Konsentrasi di desa ini. Konsentrasi di desa. Sudah berjalan 4 tahun. Nah, Mas Kamil kan juga ketua Abdesi nih. Ketua Abdesi. Ya, pandangannya Mas Kamil, kalau kita lihat kan desa Sidomulyo ini cukup mandiri secara fiskal ya. Ya. Nah, sebenarnya untuk desa-desa lain itu memungkinkan nggak sih Mas Kamil hari ini untuk bisa produktif dan menghasilkan? Ya, kalau Sidomulyo bisa, mestinya desa lain bisa. Tergantung kemauan dari sosok pemimpin, sosok kepala desa. Jadi setiap desa kan sudah ada DD-ADD. Ada dana desa, ada alokasi dana desa. Sebetulnya kades-kades itu harus fokus sebetulnya. Jadi fokus garapannya di mana? Jadi nggak bisa kemudian kita garap semuanya, itu nggak bisa. Itu akan ambiar. Jadi kita harus ada satu titik fokus garapan kita itu apa? Apakah di sektor pariwisata, apakah di sektor pertanian, atau di sektor kebudayaan? Oh iya. Harus fokus pada satu sektor. Itu harus bertumbuh juga sama potensi desa apa? Ya, sesuai dengan kearifan lokal. Contoh di Sidomulyo, ini kita konsentrasi pada pengembangan wisata. Udah kita konsentrasi pada pengembangan desa wisata. Apa aja wisatanya, Mas? Di sini itu kan kawasan desa wisata. Ini kalau ngomong kawasan desa wisata berarti ada berbagai macam destinasi. Betul. Ya, kan? Ada destinasi wisata alam, wisata air, wisata kebudayaan, wisata edukasi. Kalau wisata alam itu ada, ya ini termasuk wisata alam. Iya. Ada kafe Gumitir, ada kafe PPG, ada sentra kuliner, ada wisata edukasi batik, wisata edukasi industri kopi, wisata industri akar alam, dan juga Raja Domba. Jadi semuanya ada di desa. Nah, pertanyaan berikutnya ini agak sensitif. Jadi dengan kemandirian fiskal, keuangan, dan kan banyak yang masuk juga, Mas. Masih pihak swasta dan sebagainya. Investor lah. Investor ada.
Bagaimana kemudian Mas Kades menjamin transparansi bahwa uang-uang yang beredar yang saya kira sangat besar itu dipertanggungjawabkan kepada publik? Bagaimana cara jenengan memastikan bahwa uang ini nggak kemana-mana, nggak masuk kantong pribadi gitu? Nah, di desa wisata ini kan destinasi yang ada ini kan tidak semuanya dimiliki oleh pemerintah desa. Oh. Jadi contoh Cafe Gumitir itu salah satu destinasi masuk wilayah Desa Sidomulyo. Cuman secara kepemilikan itu miliknya PTPN 12 Kebunan Gumitir. Ada juga Cafe Pinus atau PPG. Itu miliknya kelompok perhutanan sosial. Ada investornya juga. Secara kepemilikan miliknya mereka. Tetapi secara kawasan masuk mitra desa wisata. Nah, yang murni miliknya desa sebetulnya adalah beberapa TKD itu adalah seperti Sendang, Tirto Gumitir. Itu murni miliknya desa. Sedangkan kafe ini, resort Gapuro Cafe ini adalah miliknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi desa dalam hal ini BUMDes lebih kepada marketing utama. Jadi kegiatan BUMDes kami itu adalah kegiatan marketing utama di bidang agen travel. Jadi BUMDes ini sebagai memarketing, jadi memasarkan destinasi-destinasi yang ada kepada publik. Jadi juga apa namanya check and balance keuangan dan sebagainya, ada banyak pihak yang terlibat ya. Ada banyak yang terlibat. Karena biasanya kalau desa itu terlalu banyak uang itu, Betul. itu jadi soal. Jadi soal lain lagi. Kalau kita pertanggungjawabannya di ini DDADD. Kita selalu mempertanggungjawabkan, kita selalu mempublish di media sosial kita, media cetak kita, ditransparasikan ke publik. Bukan hanya Wabub, baru kemarin belum lama juga ada 3 kasun dipecat. Ya. Dan tidak terima. Tidak terima, sempat melawan, sempat ramai. Kemudian jenengan mencoba menjelaskan kasus detailnya seperti apa. Selain nanti aku juga ingin memperdalam konflik dengan Pak Wabub ini, saya rasa nggak berhenti di situ lah. Dan apakah sampai saat ini atau sudah stop waktu itu? Gitu. Gimana Mas, yang Kasun itu seperti apa? Kasun bilang ini semenang-menang jenengan, arogan betul. Sampai difasilitasi hearing oleh Komisi A ya. Betul. Ya kan orang nggak tahu ceritanya. Jadi itu sebetulnya kejadian lama bahwa Kasun itu sudah kita berikan kesempatan untuk bekerja lebih baik, memberikan bukti kinerja yang baik. Cuman ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang semestinya tidak kami sampaikan di publik. Jadi yang disampaikan di publik hanya soal pajak. Padahal tidak hanya itu pelanggarannya. Bahkan pelanggarannya itu bisa terancam kepada wilayah pidana. Nah, kemudian kemarin forum komunikasi Kasun Jember, kemudian hearing ke DPRD Jember Komisi A, membicarakan fakta yang terbalik. Seolah-olah saya yang sewenang-wenang. Seolah saya memecat 3 Kasun tanpa ada dasar. Jadi yang disampaikan oleh forum komunikasi Kasun itu ya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, buktinya ketika saya diundang ke Komisi A, saya jelaskan semuanya, saya bawa bukti-buktinya, saya bawa bukti pelanggarannya, mereka nggak bisa jawab. Gitu. Dengan posisi jenengan, forum Kasun atau 3 Kasun itu ada yang dorong, Mas? Maksudnya gimana? Ada tangan tidak terlihat. Pasti. Ada yang menunggangi atau Pasti. seperti apa? Oh pasti. Pasti. Siapakah itu? Nah, teman-teman bisa melihat forum komunikasi Kasun itu sebelum berseteru dengan saya sebelumnya kemana? Kan ada jejak digitalnya. Nah, proses pemecatan itu tahun berapa itu, Mas? 2023. Berarti sudah 2 tahun yang lalu. Terus yang kedua 2025 ini. Yang satu 2023, yang dua 2025. Pasti ada yang menunggangi mereka. Pasti ada yang menunggangi. Pasti. Untuk menyerang saya selaku Kades yang kemudian disebut dengan full access tadi itu. Nah, ketika awal pemecatan sempat ada keberatan nggak dari mereka? Nggak ada itu. Oh, baru-baru ini aja keberatan. Bahkan mereka nggak hadir ketika hearing. Mereka nggak hadir. Justru mereka ditunggangi
oleh FKK itu, Forum Komunikasi Kasus. Berani nyebut gitu ya. Iya. Wah, ini nanti silakan FKK merespon lah kalau kita kan. Ya. Kalau kita kan ampun. Kita ini kan bicara organisasi nih. Heeh. Organisasi kita, saya di desa Kades ada abdesi. Lah FKK itu apakah organisasi resmi? Kan Iya. kita resmi di bawah Kemendagri. Kalau kepala desa ada abdesi, kalau perangkat desa ada PPDI. Kalau Kasun mana ada legalitas dari Kemendagri? Tapi saya apresiasi kepada Forum Kasun. Jadi bukti mereka ada aksi solidaritas. Loh. Saya apresiasi. Namun harus objektif. Bukan subjektif. Apalagi ditunggangi oleh orang-orang tidak yang bertanggung jawab itu. Jadi Mas Kamil mengklaim secara prosedural sudah clear. Sudah clear. Kita ini paham undang-undang. Bahkan abdesi yang kemudian kita aksi 4 kali ke Jakarta memperjuangkan revisi undang-undang desa. Ya paham lah ngomong undang-undang desa, paham. Oh iya, jabatannya panjang sekarang. Betul. Sampai berapa ini Mas berarti? 2000 kan tambah 2 tahun, berarti 2029. Masih periode pertama ini ya Mas Kamil. Pertama. Periode pertama jabatannya nambah. Nah periode keduanya mau kemana ini? Mau kemana? Ini. Mengganteni Wabub. Nggak tahu ya. Iya. Tapi gini Mas, mungkin nggak tahu ya jenengan memposisikan diri bagaimana. Tapi saya lihat resistensi orang itu tadi ya. Walaupun media itu kebenarannya ilusif, jadi tidak objektif ya. Jenengan dikesankan arogan, kemudian terlalu apa ya, seolah-olah punya kuasa. Itu style dari dulu, dari masa remaja atau karena posisi hari ini atau karena apa? Enggak, dari dulu memang begini, watak saya sudah begini. Begini ya. Iya. Lah saya sebelum Gus Bupati ini jadi bupati, saya sering kontroversi dengan bupati sebelumnya. Sering berhadap-hadapan, sering beda pendapat. Apa bedanya dengan sekarang? Nggak ada beda. Memang karakternya begitu. Karakternya nggak bisa dibuat-buat. Bedanya dulu dengan bupati, kalau hari ini dengan wakil bupati. Wakil bupati ya. Tolong Mas Jure, kesalahannya Wabub selain tidak izin jenengan tadi. Dan apakah hubungannya masih bersih tegang atau gimana hari ini? Atau sudah jabatan tangan? Dan nggak tahu hari ini seperti apa. Saya jarang ketemu sama Pak Wabub. Jarang ketemu. Tapi secara personal sejauh ini Nggak ada masalah. ada masalah ya. Masalah. Cuman di media saja dipanas-panasi. Panas betulan. Apakah ada kaitannya juga dulu karena Mas Kamil mau nyalon wakil bupati? Oh iya, saya kan dulu masuk bursa. Kira-kira ada kaitannya dengan itu nggak? Ya sedikit banyak pasti ada. Ya karena kita ingat dulu sebelum ada calon, penetapan calon kan sempat muncul di mana-mana. Muncul di mana-mana. Kades gemoy. Representasi abdesi. Bursa wakil bupati. Cuman takdir belum berpihak. Belum berat. Oh ya berarti tadi bahwa sejumlah sikap itu memang dorongannya dari karakter jenengan begitu Mas. Tapi untuk karir politik Mas, saya itu sangat gemar menjumpai narasumber. Saya pakai istilah Bambang Pacul ya, seorang Korea dari bawah meliuk-liuk ya kan, kontroversi untuk melenting ke atas. Nah jenengan ada target melenting sejauh mana dalam perpolitikan? Saya ini bagaikan mata air yang mengalir. Jadi sudah mengikuti debit air yang mengalir, kemana arah sumber mata air itu mengalir. Yang jelas yang kita lakukan hari ini, konsentrasi kami adalah bagaimana menjadikan desa ini sebagai salah satu indikator utama untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dan kami ingin membuktikan itu berawal dan berasal dari Desa Sidomulyo ini. Oke, jadi dimulai dari desa ini peradaban bangsa kita mulai. Tapi itu kayak target-target karir politik dari Mas Kamil sendiri punya target-target tertentu nggak? Kalau secara target utama sih nggak ada. Jadi tergantung ya sumber mata airnya. Jadi mengalir kemana gitu. Saya dulu tidak ada cita-cita untuk ini. Oke, makasih. Tidak ada cita-cita untuk jadi kepala desa. Moro-moro jadi kepala desa. Saya pun juga tidak ada dugaan bahwa Sidomulyo akan sampai pada titik sejauh ini kesuksesannya.
Tapi kalau ngomong positioning Mas, lebih lebih tertarik di legislatif apa eksekutif? Hari ini saya kan eksekutif, Betul. meskipun di level paling rendah ya. Pemerintah desa. Jadi ke depan sepertinya lebih tertarik ke eksekutif. Eksekutif. Jadi lebih kepada eksekutor, eksekusi program-program kebermanfaatan untuk masyarakat. Sejauh ini tawaran mungkin untuk ke legislatif juga mungkin udah banyak juga kan? Ya kalau tawaran sih ada, cuma saya nggak bisa jawab karena tahun politik masih lama. Jadi saya konsentrasi pada desa dulu. Dan saya kan diisukan nggak pernah ngantor di desa, nggak pernah di desa. Nah itu juga harus diterangkan itu seperti apa? Ya faktanya saya kantor itu. Kantor ya. Kantor. Pagi saya bangun ke kantor desa, terus bangun ekosistem desa, prestasi kita jaga, kita tingkatkan, pelayanan kepada masyarakat tetap jalan. Berarti ketika Wabub datang nggak ada Mas Kamil tuh hanya kebetulan saja atau memang biasa? Ada saya itu. Saya ada di saya. kafe ini, lagi mimpin rapat. Saya mana tahu kalau Bukan ada- lepas dinas ya? Enggak. Ini loh kadang-kadang tuh ya nggak tahu ya media tuh kadang ya kita serahkan. Coba perspektifnya begini masing-masing waktu lah. itu. Ada kunjungan wakil bupati Jember, ada surat resmi. Ya saya nggak kemana-mana. Saya nggak tahu kalau ada kunjungan. Dan posisinya masih di desa yang Masa sama. di kafe ini saya mimpin rapat di belakang. Oh iya. Cuman di media diisukan saya tidak di kantor. Pemimpin seperti apa kan begitu. Itu kan nampar saya itu. Nah termasuk kalau kita ingat di media juga Wabub sempat menyinggung bahwa ekspor kopi dari sini sempat berhenti. Itu gimana sebenarnya? Bukan berhenti, nggak tahu ceritanya itu. Oke. Jadi waktu itu 2023 kami ikut Communal Branding Export Center Surabaya. Waktu itu kami ekspor 200 ton ke negara Mesir lewat Communal Branding Dinas Koperasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah waktu itu ada kasus peperangan antara Rusia dan juga Ukraina, sehingga dolar di negara Mesir tidak bisa keluar. Gitu ceritanya. Dan buktinya hari ini kami konsentrasi, Koperasi Desa Merah Putih konsentrasi pada ekspor kopi Robusta desa ini. Oke. Jadi berhentinya bukan karena kehendaknya sini ya, Mas? Bukan. Iya. Jadi kita ini tetap eksis sampai sekarang ngomong ekspor. Tuh. Jadi kalau orang nggak tahu ceritanya, ya begitu sudah. Karena kan kalau kita capture isu yang diangkat ada satu, Kades Kamiluddin tidak ngantor, kedua komoditas unggulannya sudah tidak ekspor lagi kan. Ya kata siapa? Kan orang yang nggak tahu. Siap. Termasuk pelayanan desa itu kan dengan sebenarnya lebih praktis karena mau desa itu kayak tanda tangannya online. Oke semua. Jadi orang nggak perlu datang ke kantor. Cukup dari rumah, klik mau surat apa, sudah sampai PDF suratnya, barcode, tinggal tunjukkan, udah resmi sudah. Berlaku seluruh dunia. Nanti di akhir kita akan bahas perjalanan beliau. Ini kan tadi kita langsung, tapi nanti dulu. Iya. Terus kalau ngomong Sidomulyo, Mas, saya melihat Sidomulyo sudah pada tataran inilah, udah jauh gitu. Apa yang mau jenengan perbaiki lagi? Wah, BUMDes jalan, wisata jalan, pelayanan sudah. Apa impian terhadap Sidomulyo yang? Saya masih belum puas. Jadi kami punya cita-cita desa ini harus jadi percontohan desa nasional dalam segala bidang. Jadi bidang wisata, bidang digitalisasi, bidang ketahanan pangan harus menjadi contoh dari semua desa yang ada di Indonesia. Tadi itu saya punya cita-cita untuk Indonesia Emas 2045 itu kita mulai dari desa Sidomulyo, di desa terpencil di tengah-tengah hutan. Oh ini ujung Jember ini kan? Ujung timur. Ujung timur bersebelahan dengan Banyuwangi. Ya. Karena Bung Hatta kan bilang begini, Indonesia itu tidak besar karena Monas di Jakarta, tapi bercahaya karena lilin-lilin yang ada di desa. Semakin banyak desa yang maju, maka semakin cepat Indonesia mencapai puncak emasnya tahun 2045. Oke. Jadi untuk memajukan Indonesia harus dari desa. Oh iya. Terus gini Mas, sebelum masuk ke personalnya dengan dari mana, siapa perjalanannya. Jadi banyak kepala desa yang ya standarnya minimum gitu.
Tapi jenengan ya sering ke Jakarta, begitu. Sering beraktivitas dan bertemu banyak orang. Sebetulnya selain tadi awal soal fokus apa yang menjadi potensi, apa skill set yang perlu dibangun ini untuk anak-anak muda ya, supaya desanya maju kemudian berkembang seperti Sidomulyo lah. Ya, kita harus membangun jaringan. Jadi kita harus jemput bola. Jadi sebetulnya kepala desa itu tidak boleh juga sering-sering kantor di desa. Jadi harus membangun jaringan keluar. Toh, kita membangun desa wisata, maka kita harus mencari jaringan-jaringan wisata. Bisa ke Jember, bisa ke Surabaya, bisa ke Jakarta. Kalau kadesnya dekem di kantor terus, itu nggak maju-maju. Yang terpenting kan adalah pelayanan kepada masyarakat terus berjalan. Nggak boleh ada yang dihambat lah. Nggak boleh ada yang dihambat. Buktinya, saya ketika ke Jakarta, masyarakat terlayani dengan baik. Semuanya terlayani dengan baik. Karena kita pendekatan sistem. Jadi ada dan tidak ada kepala desa di kantor, pelayanan tetap berjalan. Ya. Soalnya kan di berita juga ada Pak, kades keluar tapi karaoke Pak. Kalau kita keluar cari jaring. Saya khawatir keluar karaoke Pak. Wah itu. Cari jaringnya. Karena desanya diembat. Betul. Itu kan jangan berbahaya gitu kan. Berarti fokus kemudian jaringan terus ada lagi ya yang kemudian penting. Jadi kepala desa itu bagi saya jabatan politik yang banyak amal ibadahnya. Contoh ya, saya seorang kamil ngasih makan anak yatim, memberikan belanja anak yatim pakai dana pribadi belum tentu mampu. Oke. Seorang pribadi kamil. Tapi karena kamil ini punya jabatan, punya bolpen sakti, namanya SK Kepala Desa. Ya, buatlah kebijakan. Dengan kebijakan itulah kemudian berhasil ngopeni anak yatim 128. Berapa sudah pahala? Nah, siapa yang dapat pahala? Bukan cuma saya sebagai kepala desa, tapi masyarakat waktu itu yang pilih saya. Sehingga saya terpilih sebagai kepala desa. Sama dengan Gus Fawaid. Seorang Gus Fawaid, untuk kemudian memberikan bantuan iuran BPJS kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember, saya yakin tidak mampu. Karena butuh duit sekitar 400 miliar. Iya. Seorang pribadi Gus Fawaid. Tapi karena Gus Fawaid ini punya bolpen sakti namanya Bupati, maka dia mengeluarkan kebijakan namanya UHC. Maka dibayarkanlah BBI, BPJS masyarakat Kabupaten Jember. Sehingga yang dapat pahala bukan cuma Gus Fawaid, tapi yang milik Gus Fawaid juga dapat pahala. Itu yang kemudian kita sebut dengan politik value yang membawa nilai kebaikan. Nah, maksud saya kepala desa selain harus pada fokus pada satu target, kedua membangun jaringan, yang ketiga adalah memperbaiki value politiknya. Karena itu tadi asas kebermanfaatan. Mungkin banyak orang yang nggak tahu apa sih sebenarnya latar belakang profesi pendidikan yang kecil hingga besar di mana Mas Kamil. Kemudian akhirnya dikenal sebagai kepala desa Sidomulyo. Saya lahir di desa ini. Asli Sidomulyo. Warga lokal. 35 tahun yang lalu. Oh ya, kita perlu kasih tahu Mas Kamil hari ini hari ulang tahun nih. 26 Juli ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa Mas? 35. 35. Tapi kayaknya masih 20-an. Jadi 35 tahun yang lalu saya dilahirkan di desa ini. Abah saya namanya Haji Alwi, terus umi saya namanya Rukmiati. 35 tahun yang lalu saya dilahirkan di desa ini. SD-nya di sini, kemudian MTS-nya di sini, kemudian SMA-nya di Pamekasan, Madura. Sempat mondok, kemudian kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Jember. Sampai sekarang aktif di berbagai macam organisasi, di perawat, kemudian juga di Abdesi Kabupaten Jember. Jadi basicnya perawat Mas Kamil. Perawat saya. Perawat.
Nah, sekarang kalau berpraktik masih Mas ya? Saya sampai detik ini masih praktek. Tapi prakteknya praktek sosial. Jadi ketika ada warga mau khitan itu, jadi saya khitan sendiri. Jadi kepala desa menghitan warganya sendiri. Jadi kalau ada yang macam-macam dihitan. Jadi setiap liburan sekolah ada khitan, saya khitan sendiri. Oh, terus kemudian kan kalau profesi kayaknya banyak dambaan profesi perawat. Tiba-tiba belok ke politik. Ya tadi itu, saya bertemu dengan sosok figur mentor bernama Gus Fawaid. Terus jadi sebelum menjadi kades sudah kenal ya, Mas? Iya tadi 2014 sudah kenal dengan beliau. Dimotivasi bahwa politik itu begini, politik itu manfaatnya begini. Akhirnya saya tertarik. Sampai sekarang saya jadi politisi lah. Politisi kelas desa. Tapi secara terah keluarga ada yang pernah jadi Nggak kepala ada, desa? nggak ada. Saya pertama kali yang mengawali Murni babat alas berarti. murni babat alas. Kalau tadi pernah mondok harusnya ulama. Oh iya, ulama. Iya kan? Jadi politik bagi saya itu hobi. Oh hobi. Hobi. Oh hobi. Ya hobi. Jadi Biasanya kalau sudah hobi itu tidak mengejar hasil ya? enggak. Saya tidak ngejar hasil. Nilai manfaat tadi. Nilai kebermanfaatan. Dengan politik kami bisa bermanfaat, jangkauannya lebih luas. Tapi sampai hari ini belum ya tentu tidak berparpol, tapi ada pandangan untuk masuk parpol, Mas. Apalagi ada keinginan eksekutif katanya. Ya kalau secara logika, karena mentor saya Gus Fawaid, ya mungkin saya ikut Gus Fawaid di mana beliau berlabuh. Beliau hari ini di Gerindra. Ya mungkin tidak jauh-jauh dari Gerindra. Cuman kan kepala desa tidak boleh berpraktik secara struktural. Iya. Betul. Karena apa namanya, potensi begini biasanya akan terus ini. Iya. Ya mengalir sudah. Yang tadi mengalir, Mas. Jadi enggak ngeset untuk enggak. Enggak ada target saya 2029 jadi ini enggak ada. Biarlah Tuhan yang mengatur garis tangan saya. Harus jadi apa? Nah, kembali ke perjalanan hidup Mas Kamil tadi ya. Berarti setelah lulus langsung kembali ke desa ini ya? Saya setelah lulus kuliah, saya waktu itu aktif di pemerintahan tapi di bidang kepemiluan. Oke. Nah, saya waktu itu aktif di Bawaslu. Jadi waktu itu ikut senior saya namanya Mas Dima Ahya. Yang disebut-sebut juga kontroversi juga. Kontroversi juga. Nanti kalau yang kontroversi di Jember kita datang. Ya. Kita ajak ngobrol. Saya waktu itu diajak senior Mas Dima ikut gabung di pemerintahan di bidang pemilu itu Bawaslu. Nah dari situlah kemudian saya kenal dengan sosok Gus Fawaid. Terus Mas, jadi kalau tadi disebut politik itu hobi, kan banyak hantaman. Saya lihat banyak betul hantaman lah. Dari macam-macam, apa yang paling mengganggu? Kalau dunia politik harus siap-siap tebal telinga. Oh gitu. Ya jadi kalau ada yang nyinyir itu hal yang biasa. Yang jelas di politik tidak boleh baperan. Jadi macam-macam hantaman biasa ya? Iya, tidak boleh baperan. Tapi juga harus berperan. Tidak boleh baper, tapi harus berperan. Hantam kanan kiri, atas bawah, itu hal yang biasa dalam dunia politik. Dan itu wajar. Wajar ya? Wajar. Dari seluruh hal yang jenengan lakukan diukur sebelumnya ya? Sudah saya ukur. Nanti di politik begini, hantamannya begini. Nggak khawatir dibenci ya? Makanya hari ini saya biasa-biasa aja. Ketika ada beberapa yang nyerang saya, nyerang personal saya, nyerang desa saya, itu hal yang biasa dalam dunia politik. Itu bagi saya adalah vitamin, obat, supaya saya tambah kuat. Itu vaksin. Oh, gitu. Panas memang vaksin akibatnya panas. Tapi efeknya kita tambah kuat. Itu. Nah, linear juga dengan sorotan yang hari ini hampir semua tertuju kepada Mas Kamil. Itu jenengan merasa diuntungkan atau dirugikan? Ya tergantung ya. Kalau secara popularitas saya naik daun. Pasti. Tapi secara nyinyiran ya banyak juga nyinyir sama saya. Cuman saya nggak peduli. Yang penting desa saya maju, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk kawan-kawan kepala desa. Ya sudah, saya tutup telinga.
Yang penting tidak merugikan saya secara fisik. Oh iya. Kalau mukul kan beda Oh, beda cerita. cerita. Kalau cuma ngerasani ya biarin aja. Oh biarin aja. Karena kan ketika Mas Kamil waktu itu belum tersoroti, mungkin yang mengkritik hanya orang desa-desa saja. Iya, Tapi hari ini Kabupaten Jember tahu Mas Dan- Kamil. sudah tertuju pada saya. Jadi viral bener kita ini. Iya. Yang tukaran sama Wabub, yang mecati kasun, Ya, yang ngatur-ngatur kadis, barang sudah. Nah, dengan peristiwa-peristiwa itu kan jenengan secara emosional juga dekat dengan Gus Bupati. Iya. Pernah ada pesan nggak dari Iya, karena mentor kan. Iya, karena Tegur, memang tahu kan. Misal Stop. Mas Kamil stop jangan begini. Beliau selalu memotivasi saya. Jangan pernah takut kepada siapapun selagi kita benar. Itu yang disampaikan beliau sering pada saya. Jangan pernah takut kepada siapapun selagi kita benar. Yang kedua, selagi membela kaum yang lemah. Kita nggak boleh takut. Ya sudah, kita berani aja. Tapi dengan konflik yang muncul dengan Joko, Gus Bupati dukung atau gimana? Nah, kemarin Kan Mas Kamil kan kita kan nggak tahu tuh di balik itu. jadi pas kemarin konflik dengan Pak Wabub, beliau kan juga berstatement di media bahwa jangan sampai ada kepala desa yang melarang-larang ketika ada kunjungan pejabat. Gitu. Ya sudah, kita amini. Nah, bersifat kunjungan berarti kan ada surat resmi dong kalau gitu. Iya. Maka ke depan ketika ada kunjungan ke desa-desa, kasih tahu kadesnya. Minimal pemberitahuan secara tertulis atau tidak tertulis. Gitu. Jangan kemudian ujuk-ujuk datang tanpa pemberitahuan. Betul. Tapi gini juga Mas. Nah, tadi kita personal sudah. Mentor jenengan ini dalam hal ini Gus Bupati itu juga tidak kalah kontroversinya dengan jenengan. Gimana? Yo, kemarin Sonhoreg ini disebut. Jadi gini, oleh yang anti Sonhoreg dianggap tidak tegas karena tidak melarang. Oleh pengusaha Sonhoreg dianggap tidak membela karena dulu sempat ada dukungan dan sebagainya. Kalau posisi jenengan sebagai murid, sebetulnya Gus itu seperti apa? Dan bagaimana publik itu, wah netizen kan? Sebetulnya dengan Gus tidak berkomentar, itu sebetulnya bentuk dukungan terhadap Sonhoreg. Karena sebetulnya yang melarang itu bukan pemerintah kabupaten, tapi justru berasal dari Polda Jawa Timur. Yang melarang keras Sonhoreg, kemudian ditindaklanjuti di tingkat Polres. Sampai detik ini Gus Bupati belum mengeluarkan edaran apapun terhadap Sonhoreg. Kan waktu itu juga Sidomulyo pernah menampung festival Sonhoreg setiap tahun kita melaksanakan festival Horeg. Nah, tapi kan harus ada fakta juga bahwa banyak yang tidak suka dengan Sonhoreg. Itu gimana terus? Ya, sekarang begini. Apa definisi Sonhoreg? Oke. Nah, yang diharamkan itu apanya? Apakah Majelis Ulama Indonesia mengharamkan horeg ini sudah mutlak? Nah, itu kan perlu diluruskan lagi. Jadi kembali lagi, definisi Sonhoreg. Dikatakan Sonhoreg manakala apa? Contoh, misalkan di satu desa Sidomulyo nih contohnya. Saya kumpulkan Sonhoreg di satu lapangan. Tidak ada pemukiman di situ. Berarti kan tidak ada yang ganggu. Betul. Ya enggak? Ya, kontroversi Sonhoreg manakala kan mengganggu masyarakat umum. Suaranya berlebihan. Nah, kalau misalkan saya ngadakan festival Sonhoreg di tengah-tengah lapangan, jauh dari pemukiman, tidak mengganggu masyarakat, apakah dikatakan Sonhoreg? Yang mengganggu, yang diharamkan. Yang kedua, apabila tidak ada pargonya, bagaimana? Hanya sekedar kita nyetel sound, kita ngidupin sound di tengah lapangan, tidak ada pargoy, hanya unjuk istilahnya battle sound. Satu, maksiatnya tidak ada, yang dirugikan tidak ada. Apakah disebut diharamkan di sini? Nah, itu kan masih perdebatan. Nah, maka bagi saya sudah hari ini kita tunggu petunjuk teknis dari pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten seperti apa. Yang jelas harus duduk bareng. Antara pengusaha Sonhoreg dengan ulama. Seperti apa yang diharamkan? Saya tanya lagi, kalau saya balik tanya. Kalau ada solawatan di tengah-tengah lapangan, solawatan, ngundang Sonhoreg,
Apakah diharamkan? Ya. Saya tanya nih. Hmm. Ada son horeg, katakanlah kita ngundang 10 klub son di satu lapangan, di lapangan ada kegiatan sholawatan. Apakah diharamkan? Padahal yang dihadirkan son horeg, tapi kegiatannya sholawatan. Sebetulnya yang diharamkan itu sonnya atau kegiatannya. Artinya harusnya sonorek itu tidak dilarang, tetapi juga harus diatur. Ya, yang jelas. Ya. Juknisnya jelas, yang mana yang haram. Termasuk melokalisir gitu. Ya, contoh, boleh son horeg, tapi tidak boleh di pemukiman, di tempat wisata atau jauh dari pemukiman. Yang kedua, tidak boleh ada goyang erotis. Tidak boleh ada narkoba dan juga miras. Betul. Nah, di situ ada dampak ekonomi. Apa dampak ekonominya? Semakin banyak orang yang berkumpul, maka semakin banyak orang yang jualan. Maka perputaran ekonomi di situ berjalan. Oh, iya. Berarti memang Sidomulyo ini setiap tahun akan ada festival son horeg di bulan apa? 1 Oktober. Nah, cuman kami menunggu nih seperti apa juknis yang dibolehkan. Karena faktanya ada pecinta nih. Iya. Yang tahun kemarin kan viral banget. Viral kita son horeg. Dan itu jauh dari pemukiman, Mas. Kita di lapangan, jauh dari pemukiman. Dan warga senang semua. Tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Oh iya. Maka juknisnya harus jelas yang mana yang diharamkan. Terus lagi tadi saya mempostingkan jenengan karena itu tadi ada sebagai guru. Itu tadi Gus Wawed sampai dengan hari ini tidak semuanya iya, tapi ada saja yang netizen mengatakan mana kinerjanya Gus ini. Sebetulnya yang sedang ditata Gus ini apa aja? Orang selalu tanya mana ini gitu. Nah, sebetulnya yang lebih paham lebih birokrat lah ya dalam hal ini Sekda yang lebih paham kinerja pemerintah, capaian kinerja pemerintah Kabupaten Jember. Cuman karena kami ini sering berdiskusi dengan beliau ini hari ini sedang membangun pondasi. Jadi pondasi kekuatan Kabupaten Jember. Konsentrasi beliau adalah pengentasan kemiskinan dan juga stunting. Itu konsentrasi beliau. Nah, dalam rangka pengentasan stunting dan pengentasan kemiskinan ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah di sektor pendidikan dan juga kesehatan. Nah, pendidikan adalah solusi jangka panjang. Bagaimana kemudian masyarakat Jember ini pendidikannya terjamin. Maka hari ini ada beasiswa kuliah gratis. Plus ditambah biaya hidup. Kemudian di bidang kesehatan ada jaminan kesehatan yang namanya UHC. Jadi pendidikan dan kesehatan adalah kata kunci untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan juga pengangguran termasuk juga stunting. Nah, Bupati Jember hari ini Gus Wawed sedang menata pondasi itu. Oke. Nah, karena beliau sering diskusi dengan kami kaitan dengan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, stunting. Itulah pendidikan dan kesehatan adalah kunci. Dan beliau hari ini sering ke Jakarta karena beliau adalah kadernya Bapak Presiden. Jaringannya banyak, jaringannya luas. Bagaimana nanti ke depan supaya kue-kue pembangunan di pemerintah pusat bisa datang mengalir deras di pemerintah Kabupaten Jember. Sehingga yang menikmati adalah seluruh warga masyarakat. Nah, saya tahu karena sering berdiskusi. Bukan full akses, beda. Full akses ya. Kalau full akses, saya mengatur semuanya. Dan buktinya saya bukan siapa-siapa. Iya. Saya tidak punya SK apa-apa. Hanya teman berdiskusi. Jadi pengambil keputusannya tetap Gus Bupati. Bupati dibantu dengan Pak Sekda dan juga DPR. Di mana ada kades di situ? Tidak ada. Hanya orang yang nyinyir-nyinyir saja. Oke. Ya, 2 pertanyaan terakhir lah. Nanti ada kejutan. Iya. Gini Mas, kami anak muda dan kami sedang belajar dan melihat banyak senior politik ya, macam-macam itu tujuannya kebermanfaatan. Pesan untuk anak-anak muda Mas dalam hal berpolitik ya ini penting ya. Terutama yang mau terjun ke dunia politik praktis. Betul. Apa yang perlu dipersiapkan? Bagaimana hal itu? Ya, politik bagi saya satu kewajiban bagi anak-anak muda hari ini. Karena politik itu kalau sampai kemudian dipegang
atau dikuasai oleh orang-orang tanda kutip tidak baik, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak baik. Bahkan akan merugikan bangsa dan juga negara dan juga agama. Maka untuk menjaga nilai kebermanfaatan, untuk menjaga nilai kebaikan, maka orang-orang baik, pemuda-pemuda baik harus terjun ke dunia politik praktis. Kita nggak bisa teriak-teriak dari luar. Kita harus masuk ke dalam sistem politik. Kita harus jadi pemain di dalamnya. Nah, hari ini pemuda ini harus belajar sedemikian rupa. Jadi student today, leader tomorrow. Jadi hari ini belajar dengan rajin, besok harus jadi pemimpin. Minimal di tingkat desa. Iya. Minimal. Gitu. Kenapa? Karena politik ini harus dikuasai oleh orang-orang baik. Orang yang punya idealisme untuk pembangunan bangsa dan negara. Oke. Itu secara konsep idealnya. Nah, selain itu kan sebuah rahasia umum, Mas, bahwa politik itu tidak terlepas dari high cost tingginya. Oh ya pasti. Itu. Nah, untuk menyiapkan ke aspek itu, karena kalau bicara idealisme, saya yakin anak-anak muda hari ini punya konsep yang bagus-bagus, tapi mungkin tidak semuanya punya akses terhadap finansial itu. Kalau saya itu begini, setiap niat baik, Allah pasti hadirkan jalan. Setiap niat baik, Tuhan pasti memberikan jalan kemudahan. Nah, anak-anak muda hari ini konsentrasi belajar, punya niatan yang baik, membantu bangsa dan negara, membantu agama Allah, saya yakin Allah akan memberikan jalan. Nah, urusan high cost itu hal yang wajar. Jadi di tingkat level pemerintahan desa pun butuh biaya untuk menjadi kepala desa. Maka modal sosial dari seorang anak muda harus tinggi. Supaya tinggi, kita harus terjun ke masyarakat. Sering turun ke masyarakat, sering mengadvokasi masyarakat. Sehingga ketika modal sosial tinggi akan menekan modal finansial. Tapi bukan kemudian tidak butuh duit. Butuh duit. Sehingga kemudian hari ini teman-teman pemuda harus melek politik, juga harus melek wirausaha. Jadi harus punya jiwa pengusaha juga. Sehingga nanti di politik bisa mandiri dan independen. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi mandiri secara finansial dulu baru terjun ke dunia politik. Tapi modal sosial kita paralel. Jadi modal sosial kita tingkatkan, modal finansial paralel kita siapkan. Oh iya, wirausaha. Terakhir, ini wajib dijawab kayak. Kalau Mas Kades mengkritik Wabu biasa, kritik untuk Gus Wawait. Terutama soal hubungan mereka berdua. Iya, apapun itulah, kritik, nggak boleh nggak kritik. Oh iya. Susah ini saja. Apa pesan buat Gus Bupati dan Pak Joko? Iya. Itu dari Mas Kades. Jadi sebetulnya hubungan bupati dan wakil bupati itu baik-baik saja. Jadi kita kembalikan pada aturan norma yang ada. Jadi apa tugas bupati, apa tugas wakil bupati. Ada aturan yang mengatur, ada undang-undang yang mengatur. Tempat di tempatnya, duduki dudukannya, kerjakan apa yang harus dikerjakan. Apa tugas bupati, apa tugas wakil bupati. Kalau ini dibolak-balik, hancur tatanan ini. Jadi bupati tugasnya ini, wakil bupati tugasnya ini. Nah, wakil bupati tugasnya menjalankan delegasi wewenang dari bupati. Jadi kalau bupati nggak bisa hadir atau tidak bisa melaksanakan tugas, bisa dilembahkan kepada wakil bupati. Jadi saya hari ini sebagai anak didik dari beliau, kalau ngomong kritik sepertinya tidak ada kritik. Karena kita hampir tiap hari berdiskusi dengan beliau untuk kemajuan Jember. Bahkan beliau itu saya kasihan. Nah, kalaupun mau kritik, ini ada satu kritik. Nah, kritik saya pribadi kepada Gus Wawait itu Gus sampai mengorbankan waktu. Jadi waktu tidur beliau itu hanya 2-3 jam. Jadi dalam 24 jam itu waktu istirahatnya hanya 2-3 jam.
Jadi kritikan saya, mungkin Gus Bupati harus jaga kesehatan. Jangan terlalu memforsir tenaga. Kenapa? Kesehatan yang paling utama. Oke, betul. Nah, kembali ke soal tadi bahwa harus saling tahu tempatnya, duduki tempatnya. Iya. Itu underline-nya untuk siapa, Mas Kades? Apakah Pak Wagub overlapping? Ya, atau Gus Bupati yang kurang koordinasi atau seperti apa? Oh enggak lah. Karena bagi saya, ini kacamata saya yang melihat ya. Karena kan kalau bahasa kasarnya saling tahu diri kan itu sebenarnya. Iya harus sadar diri. Bupati di mana, wakil bupati di mana. Jangan kemudian wakil bupati sok jadi bupati. Dan ini wakil bupati yang sering overlapping nih. Ya itu bukan saya ngomong, saya yang ngomong. Kita menegaskan. Iya, oke lah teman-teman warga distrik. Silakan simpulkan. Simpulkan. Terima kasih sudah menyiapkan kami di Geger Gedean Politik kali ini. Terima kasih. Makin kesini makin panas. Terima kasih Mas Kades telah datang di Let's Go. Dan warga distrik, sampai jumpa lagi dengan narasumber yang lain. Kita akan ngobrol banyak tentang apa yang sedang geger di kabupaten. Kalau ada geger, kabari kami. Nah, tapi sebelum ditutup, buat teman-teman yang pengen merasakan suasana ini bisa datang ke sini. mana? Gapuro Cafe. Gapuro Cafe Sidomulyo. Pas di depan pintu masuk desa Sidomulyo ya. Ada penginapan juga Mas ya? Ada resort. Terima kasih. Kalau ada geger, kabari kami, nanti kami kabarkan. Sampai jumpa.